Renungan Harian 13 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Saya akan memberikan gambut dan kayu untuk membakar Agustin. Nats yang diambil Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 18. Iman Katolik yang militan milik Kaisar atau Charles V bertanggung jawab atas diselenggarakannya Konsili Katolik Roma di Trent pada tahun 1545 sampai 1563. Apakah mengherankan jika Charles V begitu membenci mereka yang disebut bidat itu? Konsili Trent dimulai pada tanggal 13 Desember 1545 hari ini dan ditutup pada tanggal 4 Desember 1563. Kaisar Charles V mengeluarkan banyak dekret berdarah dan kejam terhadap para bidat. Namun dekret paling kejam dikeluarkan olehnya selama berlangsungnya Konsili Trent pada tanggal 25 September 1550. Dekret tersebut diperbaharui pada tahun 1556 oleh putra Charles V, Philip II dari Spanyol, khususnya menentang kaum Anabaptis dan doktrin mereka. Untuk menunjukkan kekuatan dan jangkauan dekret ini, kami menyampaikan suatu kutipan darinya. Kami melarang semua orang awam dan orang lain untuk membicarakan atau memperdebatkan kitab suci, baik secara terbuka atau rahasia, terutama dalam hal-hal yang meragukan atau sulit, atau untuk mengajarkan, menjelaskan, atau menafsirkan kitab suci kepada orang lain, kecuali mereka atau yang melakukannya adalah teolog dan ahli dalam bidang ketuhanan dan hukum spiritual, dan disetujui oleh beberapa universitas terkemuka atau orang-orang lain yang diberi wewenang oleh pejabat setempat. Dekret tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa mereka yang untuk merayu orang lain atau untuk mengajar dan memberi petunjuk kepada mereka tentang apa yang dilarang, memelihara dan mengajar bertentangan dengan peraturan bunda kita, yaitu gereja suci, pernyataan dan doktrin yang jahat dan salah, yang terkenal dianggap sebagai penyesat, atau untuk memberitakan, membelah, mengiyakan, atau mempertahankan secara terbuka atau diam-diam doktrin apapun dari penulis-penulis yang disebutkan di atas, akan dihukum sebagai orang yang menghasut dan mengganggu wilayah kita dan perdamaian bersama, dan dihukum mati seperti itu. Laki-laki akan dibunuh dengan pedang dan perempuan dikubur hidup-hidup jika mereka mempertahankan dan membela kesalahan mereka, atau mereka dapat dieksekusi dengan api dan harta benda mereka disita oleh penguasa dan digunakan untuk kepentingan negara atau gereja. Jika mereka telah memberikan atau menjual properti mereka setelah mereka menjadi bidat, semua pemindatanganan, hadiah, penyerahan, penjualan, pengalihan atau transfer, wasiat atau warisan akan dianggap batal demi hukum. Jika seorang Anabaptis berusaha berpindah tempat tinggal, ia harus mempunyai surat keterangan dari imam paroki dari tempat ia terakhir tinggal. Jika dia tidak menunjukkan sertifikat tersebut, dia ditolak oleh tinggal di sana. Juga jika seseorang mengenal orang yang dianggap tercemar dengan doktrin Anabaptis, ia harus melaporkan hal itu kepada semua hakim agama, deputi ataupun uskup, dan orang-orang lain yang berwenang. Jelas sekali bahwa ada perkawinan antara gereja dan negara. Pelacur besar yang duduk di tempat dan banyak airnya dan yang menunggangi binatang berwarna merah kirmisi itu sedang memegang kendali dan menjadi mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah para martir Yesus. Wahyu pasal 17. Agustin, si tukang roti, menjadi korban dekret ini pada tahun 1556. Dia telah mengaku beriman kepada Yesus Kristus dan mengumumkan hal itu dalam air baptisan orang percaya. Sesuai dengan namanya, dia adalah seorang pembuat roti yang sederhana. Wali kota tempat dia tinggal sangat bermusuhan dan dipenuhi semangat beragama yang salah. Dia mengatakan bahwa dia akan menyediakan gambut dan kayu yang dapat digunakan untuk membakar Agustin. Sheriff telah berjanji untuk tidak menangkap Agustin tanpa terlebih dahulu memberinya peringatan. Namun dia tidak menepati janjinya dan tiba pada saat Agustin sedang menguleni adonannya. Agustin berusaha melarikan diri tetapi ditangkap dan dibawa ke penjara. Hal ini sangat membuat istri sheriff itu sedih.
Dia berkata kepada suaminya, "Wahai pembunuh, apa yang telah kamu lakukan?" Agustin tetap teguh dalam imannya ketika mereka menjatuhkan hukuman yang kejam kepadanya, yaitu bahwa ia harus diikat pada sebuah tangga, dilemparkan ke dalam api, dan dibakar hidup-hidup. Dalam perjalanan menuju tempat eksekusi, dia melihat seorang temannya dan berkata, "Selamat tinggal, Josh Cornelis." Josh menjawab, "Saya harap bahwa setelah ini kita akan selalu bersama selamanya." Wali kota menjawab, "Anda tidak akan pergi kemana Anda akan pergi, tetapi akan pergi dari api ini ke api abadi." Agustin berbicara kepada wali kota itu, katanya, "Saya memanggil Anda dalam waktu 3 hari untuk menghadap tahta penghakiman Tuhan." Segera setelah eksekusi, sang wali kota terserang penyakit yang sangat parah. Ia terus-menerus berteriak karena hati nuraninya yang menuduh, "Gambut dan kayu, gambut dan kayu." Mereka yang mendengar seruannya mengungkapkan rasa takut mendengarnya. Sebelum 3 hari berlalu, wali kota itu meninggal. Sudah sering terlihat bahwa orang-orang yang berpikir bahwa mereka sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan melalui tirani yang kejam terhadap orang-orang kudus, Tuhan seringkali berakhir dalam keadaan yang malang. Yakobus telah menulis, sebab penghakiman yang tak terbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus pasal 2 ayat 13. Umat Tuhan telah memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka sendiri di banyak belahan dunia untuk generasi kita. Banyak peristiwa penting yang terjadi di negara kita sendiri yang menunjukkan adanya roh militan antikristus yang merasuki masyarakat kita. Banyak undang-undang yang sedang diusulkan untuk mempersiapkan jalan bagi sebuah negara untuk menganiaya umat Tuhan. Semoga kita yakin bahwa kita mengambil langkah-langkah untuk memperkuat karakter Kristus sehingga kita tidak mengkompromikan kesaksian kita tentang Yesus Kristus dan firman-Nya. Renungan tambahan Dr. Suwanto Liau. Poin pertama, kita hidup di zaman medsos yang membuat semua catatan sejarah gampang diakses. Segala hal yang ingin diketahui tinggal tanya kepada Mbak Google. Ada teman Katolik di grup WhatsApp yang ngotot berargumentasi bahwa Roma Katolik tak pernah menganiaya. Dan juga ada teman dari Reform yang juga ngotot bahwa Servetus bukan dibunuh atas keterlibatan John Calvin. Di zaman internet ini, bantahan mereka menjadi tertawaan anak kecil karena dengan gamblang kita bisa mendapatkan catatan sejarah atas peristiwa-peristiwa masa lalu. Sesungguhnya tak perlu membantah, melainkan cukup merenungkan apa yang menyebabkan tindakan kejam tersebut. Jawabannya, pengajaran sesat yang mereka anggap kebenaran telah menyebabkan mereka bersikap seperti iblis. Poin kedua, Anabaptis adalah kelompok Kristen yang paling dibenci sepanjang sejarah. Mengapa mereka paling dibenci? Jawabannya karena pengajaran mereka paling alkitabiah dan iblis sangat tidak suka. Iblis berhasil mempengaruhi gereja untuk menyimpangkan jalan keselamatan yang seharusnya hanya melalui pertobatan dan percaya, menjadi perlu tambahan dengan baptisan. Iblis begitu licik telah menyebabkan kasih karunia dalam Yesus Kristus dan salibnya tidak cukup, melainkan perlu tambah perbuatan manusia, yaitu pembaptisan. Anabaptis muncul kapan? Sejak adanya pembaptisan yang salah. Mereka tidak bisa menerima pembaptisan bayi yang dimulai abad ketiga. Mereka membaptis ulang atau ana orang yang telah dibaptis saat bayi. Sejak abad ketiga mulai pembaptisan bayi. Maka sejak itu pula ada Anabaptis, tetapi mereka tersembunyi di bawah tanah oleh penganiayaan seperti yang Anda baca di atas. Poin ketiga, kita tidak boleh melupakan Agustin si tukang roti yang menjadi korban pertama dekret Charles V pada tahun 1556. Ia ditangkap dan dibakar hidup-hidup karena iman akibat perkawinan antara gereja dengan negara. Banyak pembantah hari ini berkata bahwa bukan gereja yang membunuh melainkan negara. Tetapi mereka lupa korban bukan atas tindakan kriminal, melainkan hanya karena iman. Gereja bersama negara merancang hukum untuk membunuh setiap orang yang mereka tuduh bidat. Padahal mereka sendiri bidat. Wali kota dituntut hadir dalam pengadilan Tuhan dalam 3 hari, dan dia langsung dipanggil. Pembaca yang saya kasihi, Anda mau pergi ke tempat tukang roti atau mau pergi ke tempat sang algojo, serif wali kota, dan mereka yang mencetuskan undang-undang penganiayaan? Hidup ini memilih.
Demikian renungan hari ini 13 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.